Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan video sebelumnya tentang huruf hijaiyah, menghija dan membaca kalimat baik yang terpisah maupun kalimat yang sudah sempurna. Artinya kalimat yang sudah disambung. Selain mempelajari ilmu dasar Al-Quran, penting juga mengetahui tentang bacaan-bacaan yang sering kita dengar atau bahkan kita sendiri membaca salah, baik karena lupa atau karena kebiasaan. Contoh, alladzina yuqimuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, kalimat-kalimat atau huruf yang harusnya dibaca pendek di sini dibaca panjang. Kenapa hal itu terjadi? Silahkan simak penjelasannya. Salah satu penyebab kesalahan tersebut dikarenakan dari awal kita belajar mengeja huruf-huruf hijaiyah dalam Al-Quran terbiasa dibaca panjang atau diseret, lebih-lebih akhir kalimat daripada kalimat yang terpisah maupun yang disambung. Contoh, sabata, jahakho, dadaro, zasasya. Hal ini sering kita dengar bacaan-bacaan yang akhir kalimatnya dibaca panjang, yang seharusnya dibaca pendek. Sabata, jahakho, dadaro. Itu semua dikarenakan dari kalimat-kalimat ini tidak ada huruf mad seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, bahwasannya huruf mad itu ada 3, yaitu fathah dengan alif, kasroh dengan ya mati, dhammah dengan waw mati. Jadi biasakan dari awal. Dari pertama kali kita belajar, biasakan baca pendek sesuai dengan aturan. Sabata, wafaqa, kalama, nawaha. Baik cara membacanya itu cepat maupun lamban. Ba'asa, jahakha, dadara, zasasya, asodo. Seperti itu. Apabila dari awal mula kita belajar sudah terbiasa membaca dengan bacaan yang seperti itu, artinya bacaan yang pendek tidak dibaca panjang, maka ketika kita membaca kalimat-kalimat sempurna akan tetap seperti itu karena sudah menjadi kebiasaan. Oleh karenanya, jangan membiasakan kebiasaan yang tidak benar, karena kebiasaan belum tentu benar. Yang benar harus dibiasakan. Baik, kita kembali pada contoh yang tadi. Karena kita sudah terbiasa membaca pendek di akhir kalimat, maka bacanya pasti akan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuqimuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oleh karenanya, jangan pindah atau naik ke pelajaran yang selanjutnya kalau bacaan-bacaan yang terpisah tadi itu belum terbaca dengan benar atau sampai benar-benar lancar. Ketika semua itu sudah lancar, bahkan tanpa berpikir, ketika melihat kita langsung bisa melafadzkan atau mengucapkan, maka pindah ke kalimat-kalimat yang disambung. Perubahan bentuk huruf dari bentuk asalnya ketika disambung, silahkan simak kembali video sebelumnya. Contoh di sini, bata, perhatikan titiknya bagaimana yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Titik 1 di bawah ba, titik 2 di atas ta. Maka cara menyambungnya seperti ini. Ingat, tetap tidak boleh dibaca panjang atau diseret. Bata, bata, bada, bada, taro, taro, tawa, tawa, tata, tada, baroh, dan selanjutnya. Sampai benar-benar lancar tanpa berpikir.
tidak semua huruf hijaiyah itu bisa disambung dengan huruf sebelumnya dan huruf setelahnya. Artinya ada sebagian huruf hijaiyah yang bisa disambung dengan huruf sebelumnya, namun tidak bisa disambung dengan huruf yang setelahnya. Contohnya alif. Alif bisa disambung dengan huruf yang sebelumnya, namun tidak bisa disambung dengan huruf yang setelahnya. Kita ambil contoh di sini ro'a. Alif di tengah bersambung dengan oin yang ada di depan, tapi tidak bersambung dengan ain yang ada di belakangnya. Juga perhatikan perubahan bentuk. Oin ketika di depan, penulisannya seperti ini. Silahkan simak kembali untuk lebih jelasnya di video sebelumnya tentang perubahan huruf dari bentuk asalnya ketika bersambung. Tolabah di sini, tolabah sama-sama berdiri. Hanya saja karena di sini bisa disambung dengan yang sebelumnya dan disambung dengan setelahnya, maka bisa dipastikan ini bukan alif akan tapi lam. Misalnya ini tidak bersambung, yang tengah ini tidak bersambung dengan ba, bisa dipastikan ini alif bukan lam. Tetap diperhatikan, tidak boleh dibaca panjang atau diseret. Talaba, akhadha, wada'a, dhajara, abasa, dan selanjutnya sampai benar-benar lancar tanpa berpikir. Dan pastinya kita masih ingat betul bahwasannya huruf-huruf tersebut ditulis sempurna ketika berada di akhir kalimat. Perubahan bentuk huruf dari huruf asalnya itu banyak terjadi di awal dan di pertengahan kalimat. Seperti jim, kalau di awal dan di tengah ekornya hilang. Sin, shin, sod, itu ekornya hilang. Akan tapi ketika jim, shin, sin, ataupun huruf yang lain ditulis sempurna ketika berada di akhir kalimat. Salah satu fungsi atau gunanya, kita membiasakan dari awal membaca huruf-huruf yang pendek, dibaca pendek, artinya tidak diseret ataupun dibaca panjang. Ketika sudah sampai ke pembahasan atau ke huruf mad. Contoh di sini, sakhara. Di belakangnya ro tidak ada alif, artinya tidak ada huruf mad di situ. Ketika sakhara ini ro-nya dibaca panjang, sakhara misalnya, akan persis sama dengan kalimat yang di akhir ada madnya. Sakhara, famata, akan sama. Sedangkan di sini tidak ada mad, famata, tak fathah, ada alif. Ini ada mad. Oleh karenanya, biasakan dari awal membaca kalimat dengan pendek atau tidak dibaca panjang ketika tidak ada huruf mad. Sehingga ketika ada huruf mad antara sakhara dan famata, contohnya akan jelas perbedaannya. Sakhara, famata, wa'afa, takhadha, seperti itu. Juga sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwasannya yang dibaca panjang selain mad ada yang ditulis berdiri harokatnya, baik itu fathah maupun kasroh ataupun dhammah. Panjangnya sama dengan huruf mad, fathah dengan alif, kasroh dengan ya mati, dhammah dengan waw mati. Contoh adama, amana, wahadha, banaha, wadhaka, na'ama, qasala, sami'i, basiri, hamiyati, asoni. Ini perhatikan, asoni sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwasannya ketika ada huruf tapi tidak berharakat tidak dianggap. Asoni di sini harokatnya kasroh tapi berdiri, juga dibaca panjang sebagaimana bacaan panjang di contoh-contoh sebelumnya. Latifa, khabira, hafizati, bibani, turawidu fataha,
kanu fiha fakihina. Perhatikan ketika sudah sampai pada bacaan-bacaan yang agak panjang, kalau misalnya kita masih terbata-bata dalam membaca, maka jangan langsung dibaca sekaligus. Misalnya kita ambil tutup sebagian daripada kalimat yang panjang ini, maka baca misalnya kita tutup sampai di sini, sampai turawidu misalnya, fataha tutup dulu, maka ambil satu kalimat turawidu, ingat kembali yang sudah dibaca turawidu, ulang sebanyak mungkin sampai hafal turawidu. Ketika sudah hafal, setengah hafal, maka buka yang fathah. Ketika kita baca turawidu tanpa melihat lagi, sambil mengeja fathah, turawidu fathah, kanu fiha fakihina, juga seperti itu. Di sini ada 3 kalimat, kanu fiha fakihina. Kita tutup dulu fiha fakihina, baca kanu satu kali. Ingat misalnya fiha buka, kanu tanpa melihat kita sudah tahu bacaannya kanu fiha. Kalau sudah 2 kalimat bisa kita baca, maka fakihina buka lagi, kanu fiha fakihina. Itu salah satu contoh ketika kita sudah sampai di bacaan-bacaan yang agak panjang. Maka tutup sebagian, buka sebagian, kita baca dulu yang awal, diulang lagi, ulangi kembali, lanjutkan ke kalimat selanjutnya. Sehingga ketika semua itu sudah kita terbiasa membaca seperti itu, artinya bacaan pendek kita baca pendek, yang panjang kita baca panjang, tidak kebalik, yang pendek dibaca panjang, yang panjang dibaca pendek, maka membaca kalimat yang panjang seperti apapun akan tetap terbiasa. Perlu diketahui bahwasannya cara kita membaca Al-Quran ini bagi yang sudah terbiasa, misalnya baca wa minan nasih mayyaqulu, ini kita baca wa minan nasih, caranya persis sama seperti yang barusan kita sambil tutupi. Ada yang ditutupi, ada yang dibuka, dibaca kembali, persis sama seperti itu. Artinya bagaimana? Artinya ketika wa minan nasih, si wa minah kita baca, an-nasih sudah kita eja dalam hati, sehingga wa minan nasih selesai kita lafadzkan, an-nasih kita sudah langsung mengetahuinya. Begitu juga selanjutnya, ketika kita melafadzkan an-nasih, maka mayyaqulu sudah kita eja dalam hati. Sehingga kalau kita sudah terbiasa seperti itu, bacanya mudah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Seperti itu, mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.